Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tentang masa benda terkait perubahan wujud dan cara membaca jam. Support channel ini terus ya. Dalam melakukan pengukuran, ada yang menggunakan satuan baku dan tidak baku. Satuan baku adalah satuan pengukuran yang menunjukkan hasil sama, meski dilakukan oleh orang lain ataupun dilakukan di tempat lain. Satuan tidak baku adalah hasil pengukuran yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang lainnya. Contoh satuan baku seperti gram, kilogram, ons, meter, sentimeter, milimeter, kilometer, detik, menit, jam, minggu, bulan, dan tahun. Contoh satuan tidak baku seperti butir, sendok teh, sendok makan, cangkir, depa, jengkal, dan hasta. Perhatikan satuan baku dan tidak baku pada resep kue berikut. Bahan-bahannya terdiri dari 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya, 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Nah, diketahui satuan bakunya adalah gram dan kilogram. Sedangkan satuan tidak bakunya adalah butir dan sendok teh. Sekarang kita masuk kepada pembahasan contoh soal tentang massa benda. Soal pertama, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup adalah 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, berarti 3 botol kita kalikan dengan 600 gram. Karena setiap botol beratnya adalah 600 gram. Sehingga 3 botol dikali 600 gram sama dengan 1800 gram. Soal kedua, Ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir? Nah, berat awal gula pasir adalah 5 kg. Kemudian, gula pasir yang digunakan yang pertama tadi sebanyak 3 kg. Lalu digunakan lagi 1 kg. Sehingga 3 kg ditambah 1 kg sama dengan 4 kg. Sekarang, untuk mengetahui sisanya, maka kita kurangkan berat awal gula pasir dengan gula pasir yang digunakan. Jadi 5 kg dikurang 4 kg sama dengan 1 kg. Soal ketiga, Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian, jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Diketahui berat awal jeruk medan adalah 750 gram ya. Lalu, sisa jeruk medan setelah digunakan adalah 530 gram. Sehingga, untuk mengetahui berapa banyak jeruk medan yang tadi digunakan, yaitu kita kurangkan berat awal jeruk medan dengan sisa jeruk medannya. Ayo, jadi 750 gram dikurang 530 gram sama dengan 220 gram. Sehingga jeruk medan yang digunakan tadi adalah 220 gram. Soal keempat, untuk campuran es buahnya, Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Berarti 6 kantong kita kalikan dengan 250 gram. Karena masing-masing kantong isinya adalah 250 gram leci. Karena ada 6 kantong, jadi kita kalikanlah 250 ini dengan 6. Sehingga hasilnya yaitu 1500 gram. Suatu hari Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Berat ikan asin 2 kg 500 gram. Ingat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Nah, berarti kita harus mengubah satuan kilogram menjadi satuan gram. Antara 2 kg dan 500 g, kira-kira yang mana yang harus kita ubah satuannya menjadi gram? Ya,
2 kg, karena 2 kg itu artinya adalah 2 kg. Bagaimana mengubah 2 kg menjadi gram? Benar sekali, kita kalikan 2 dengan 1000. Maka hasilnya adalah 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2500 gram. Jadi 2 kg 500 gram sama dengan 2500 gram. Setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk? Nah, untuk mempermudah proses mengubah satuan, 1300 gram kita pecah menjadi 1000 gram ditambah 300 gram. Sekarang, kita bisa lebih mudah mengubah satuannya menjadi kilogram, yaitu 1000 gram kita ubah menjadi kilogram. 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Jadi 1300 gram sama dengan 1 kilogram ditambah 300 gram. Atau 1 kilogram lebih 300 gram. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es kering di dalam kotak penyimpanan es krim. Ayah Siti membeli 1 kg es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa adalah 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Berat es kering mula-mula adalah 1 kg. Sisa berat es kering setelah 3 jam adalah 400 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah 1 kg dikurang 400 gram sama dengan 1000 gram dikurang 400 gram. Maka hasilnya adalah 600 gram. Jadi, es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Ingat, samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Berlatihlah untuk menyamakan satuan kilogram ke gram. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. 3230 gram sama dengan 3 kg lebih 230 gram. 3023 gram sama dengan 3 kg lebih 23 gram. 3203 gram sama dengan 3 kg lebih 203 gram. 3002 gram sama dengan 3 kg lebih 2 gram. Dan 3320 gram sama dengan 3 kg lebih 320 gram. Yuk kita bahas contoh soal tentang massa benda lainnya. Soal pertama, nelayan membutuhkan 750 kg es kering setiap harinya. Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Berapa kilogram es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus tahu dulu berapa jumlah hari dalam seminggu. Ya, seminggu ada 7 hari. Karena di setiap harinya membutuhkan 750 kg, jadi 750 kg kita kalikan dengan 7. Sehingga 7 hari dikali 750 gram sama dengan 5250 kg. Soal kedua, Ibu Dayu membeli 2 kg lebih 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Kue coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg lebih 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, berat awal kita kurangkan dengan berat yang digunakan, sama dengan 2 kg 500 gram dikurang 1 kg 200 gram. Sehingga hasilnya adalah 1 kg 300 gram. Jadi, coklat yang belum dicairkan sebanyak 1 kg 300 gram. Soal ketiga. Kemasan A berisi kapur barus seberat 1 kg lebih 200 gram. Kemasan B beratnya lebih ringan 400 gram dari kemasan A. Berapa gram berat kapur barus pada kemasan B? Nah, untuk mengetahui berat kapur barus B,
Maka berat kapur barus A kita kurangkan dengan selisih berat kapur A dan B. Jadi 1 kg 200 gram dikurang 400 gram. 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi kita tuliskan 1000 gram 200 gram dikurang 400 gram. Sama dengan 1200 gram dikurang 400 gram. Jadi hasilnya adalah 800 gram. Sehingga berat kapur barus B adalah 800 gram. Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Semua jenis jam memiliki persamaan fungsi, yaitu untuk menunjukkan waktu. Namun, ada perbedaan di antara ketiga jenis jam berikut, yaitu waktu pada jam dinding ditunjukkan oleh jarum panjang dan pendek. Waktu pada jam digital ditunjukkan oleh angka. Sedangkan jam pasir digunakan untuk pengatur waktu selama 1 jam. Jika semua pasir terkumpul di bagian bawah, artinya waktu sudah mencapai 1 jam. Satuan yang dilingkari merah yaitu menit, jam, dan detik adalah satuan waktu. Sementara gram, kilogram, kilometer, dan meter bukan satuan waktu. Gram dan kilogram adalah satuan berat, sedangkan kilometer dan meter adalah satuan panjang. Masih ingatkah kamu cara membaca jam? Format waktu pada jam adalah bagian kiri dan kanan, dipisah oleh tanda titik atau titik 2. Artinya, angka yang sebelah kiri itu menunjukkan jam, dan angka yang sebelah kanan menunjukkan menit. Contoh, 7.30. Artinya, jam 7 lewat 30 menit. Lalu, angka jam itu yang mana sih? Nah, angka jam itu yang ditunjukkan oleh jarum pendek atau yang baru dilewati oleh jarum pendek. Sedangkan angka menit yaitu jumlah garis yang telah dilewati oleh jarum panjang. Dihitung dari 0 pada posisi angka 12 ya nolnya. Lalu dilanjut angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 60. Setiap satu garis kecil di antara angka-angka yang ditunjukkan jarum panjang, nilainya adalah 1 menit. Setiap angka yang ditunjukkan jarum panjang adalah kelipatan 5 yang satuannya menit. Contohnya angka 1 berarti 5, angka 2 berarti 10, angka 3 berarti 15, dan seterusnya. Sekarang coba tebak, pukul berapakah yang ditunjukkan pada gambar jam berikut? Jawab di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.